Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah bagi kita. Nah, silakan Yanti, silakan nak dipimpin doanya. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ya, baik. Jadi Ibu mau tanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa ada yang ingat? Kita pelajari apa tentang pembelajaran? Baik. Nah, jadi pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang majas. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar belum apa itu majas? Atau pernah ketemu gitu kata-kata majas itu? Belum. Nah, jadi kita hari ini akan pelajari tentang majas ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian majas personifikasi. Lalu peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri majas personifikasi. Lalu peserta didik dapat mengetahui contoh dari majas personifikasi. Lalu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menentukan majas personifikasi. Lalu melalui latihan itu, peserta didik mampu mengartikan majas personifikasi dengan benar. Nah, lalu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Yang pertama tentang pengertian majas, lalu ada pengertian majas personifikasi, dan juga kita akan mempelajari contoh dari majas personifikasi. Nah, pengertian majas itu adalah bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar kalimat tersebut semakin hidup. Nah, di sini ada jenis-jenis majas. Majas itu terbagi menjadi 3. Ada majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas penegasan. Nah, kalau majas perbandingan itu terbagi menjadi 3. Ada majas personifikasi, majas metafora, dan majas asosiasi. Lalu kalau majas pertentangan itu dibagi menjadi 3. Majas paradoks, majas hiperbolisme, dan majas antitesis. Lalu yang terakhir ada majas penegasan. Majas penegasan itu ada majas repetisi, majas klimaks, majas anti klimaks, dan majas paralelisme. Nah, dari semua majas ini kita akan pelajari cuma satu majas, yaitu majas perbandingan, majas personifikasi. Nah, apa sih majas personifikasi? Majas personifikasi itu adalah gaya bahasa yang menggambarkan objek atau benda tak hidup itu seolah-olah dia memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu bermakna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Lalu yang kedua, memanusiakan benda mati. Contohnya nih, meja. Meja ini kan benda mati ya, tapi di sini meja itu dibuat seolah-olah dia hidup seperti manusia. Nah, lalu objek atau hewan dianggap mampu berbicara atau melakukan aktivitas manusiawi lainnya. Contohnya, manusia itu kan bekerja, habis itu memasak, menari, dan sebagainya. Nah, tetapi benda tersebut digambarkan seolah-olah dia bisa menari, bisa bekerja, bisa memasak, dan melakukan aktivitas lainnya seperti manusia lakukan. Nah, lalu yang ketiga, objek dianggap memiliki kesadaran atau perasaan seperti manusia. Manusia itu punya perasaan sedih, marah, bahagia. Nah, dalam majas personifikasi ini, benda itu diberikan dianggap seolah dia memiliki kesadaran seperti manusia juga. Dia bisa marah, dia bisa sedih, bisa bahagia. Nah, lalu yang terakhir, suatu objek akan diberikan sifat, karakter, atau tindakan yang biasanya terkait dengan manusia. Contohnya nih, si barang tersebut diberi sifat penyayang, pemaaf, atau penyabar, begitu. Seperti yang manusia punya nih. Manusia itu kan ada sifat pemarah, ada sifat penyayang, ada
lainnya. Nah, lalu untuk lebih paham nih, Ibu kasih contohnya. Di sini ada contoh yang pertama, pohon-pohon di tepi jalan berbisik-bisik menceritakan kisah mereka. Nah, ada yang tahu nggak majasnya di sini di mana? Setelah Ibu jelaskan tadi ciri-cirinya di mana? Berbisik. Ya, berbisik-bisik. Berbisik-bisik di sini itu kan apa ya? Kegiatan manusia gitu ya. Yang jelas makhluk hidup seperti tumbuhan itu kan tidak bisa melakukan aktivitas manusia seperti berbisik-bisik. Nah, makna dari kalimat ini itu sebenarnya pohon ini ditiup oleh angin sehingga dia menyembuhkan suara. Nah, di sini digambarkan seolah-olah berbisik seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, seperti itulah majas personifikasi. Lalu yang kedua, ikan di dalam kolam tersenyum manis kepada pohon di sekitarnya. Gimana majasnya? Tersenyum manis. Ya, tersenyum manis itu kan apa ya, manusia yang ada karakter seperti ini ya. Karena hewan kan sebenarnya dia hanya berenang saja di tepi kolam, tidak ada namanya tersenyum manis kepada pohon sekitarnya. Nah, lalu yang terakhir Ibu kasih contoh ini, gunung itu marah kepada penghuni alam. Di mana majasnya? Marah. Gunung itu nggak ada ya sifat marah itu cuma ada pada manusia. Nah, maksud dari kata di sini gunung itu marah, gunung itu sebenarnya meletus, cuma di sini digambarkan seolah-olah dia marah kepada penghuni alam. Nah, lalu ya waktunya diskusi. Nah, karena Ibu tadi sudah jelaskan ya, sudah panjang lebar Ibu jelaskan tadi pengertiannya, ciri-cirinya. Dan Ibu sekarang mau membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan ya. Dicari di sini ada sebuah cerita yang Ibu sematkan. Nah, cerita ini Ibu harap kalian bisa menemukan majas personifikasi di dalam cerita tersebut ya. Bisa anak Ibu? Bisa. Baik. Ini kalau ada yang tidak dipahami silakan tanyakan ke Ibu ya. Baik, Ibu. Ada kesulitan? Gini ya, menyapa aja gitu. Sembah atau dari ini? Dari sini. Musim dingin ya. menyapa. Dari musim ya. Ditulis aja Pak ya. Ditulis aja di belakang. Tidak ada boleh. Kan kenapa? Baik, sudah siap anak-anak Ibu? Belum. Baik. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya untuk mengerjakan. Anak-anak Ibu sudah selesai semua? Ibu mau perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya ke depan. Ayo silakan kelompok 1. Kita beri aplaus dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya Mensori, kemudian ada Putri, kemudian ada Aprilia dan Alida. Nah, dari berita belalang dan belalang sembah, kami menemukan majas. Anak-anak tolong diperhatikan ya kawan ya. Iya Bu, menemukan majas setelahnya itu belalang sembah hanya melatih menari setiap hari. Dia menari dengan sangat lembut. Lalu Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu? Maksud sangat banyak. Kami melakukan agar kami tidak lapar. Lalu belalang kaget musim dingin. Musim dingin. Tenang aja, masih lama, lebih baik sudah bersenang-senang saja. baik, kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita.
kasih untuk Tuti. Kasih aplaus dulu untuk Tuti. Nah, setelah kita tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja kesulitan gigi tentang majas personifikasi. Nah, kita simpulkan dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Jadi, anak-anak, apa itu arti majas personifikasi? Majas adalah apa? Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mana menggambarkan benda yang tak hidup seolah-olah hidup. Ya. Lalu ada ciri-cirinya apa aja tadi? Berbentuk bermakna biasa. Lalu memanusiakan benda mati. Lalu objek atau hewannya itu diberi kesadaran seperti manusia. Lalu melakukan aktivitas seperti manusia. Lalu diberi sifat atau karakter seperti manusia. Nah, setelah kita mempelajari tentang majas personifikasi, Ibu harap kalian bisa memperdalam lagi ilmunya tentang bagaimana contoh-contoh lagi majas personifikasi lainnya. Nah, untuk hari ini cukup sekian pelajaran kita. Ibu mau lupa tadi kalian mengerjakan tugas di rumah sebagai pemahaman kalian lebih lanjut. Di sini ada beberapa majas. Ibu mau kalian nanti tentukan dulu makna dari majas tersebut apa. Yang pertama ada majas sapu yang dipegang Maya menari-nari di atas lantai. Lalu yang kedua matahari pagi menyapaku dengan hangat. Yang ketiga jembatan ini selalu memakan korban setiap tahunnya. Lalu yang keempat mobil tua itu tampaknya sudah lelah dan menolak untuk hidup kembali. Lalu yang kelima matahari terlihat sedih pada hari ini.